Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardi Mahisa Putra dari Unit Kerja Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi dari kelompok 3. Pada tugas kali ini saya akan mengangkat isu tentang coronavirus atau lebih dikenal dengan COVID-19. Coronavirus bermula pada laporan pertama wabah COVID-19 yang berasal dari sekelompok kasus pneumonia manusia di kota Wuhan, Cina sejak akhir Desember 2019. Tanggal paling awal timbulnya kasus adalah 1 Desember 2019. Gejala dari pasien meliputi demam, malaise, batuk kering, dispnea yang didiagnosis sebagai gejala infeksi virus pneumonia. Awalnya, penyakit itu disebut pneumonia Wuhan oleh pers karena gejala yang serupa pneumonia. Hasil sequencing genom menunjukkan bahwa agen penyebabnya adalah coronavirus baru. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk sementara menamai virus baru 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV pada 12 Januari 2020 dan kemudian secara resmi mengubahnya menjadi penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 pada 12 Februari 2020. Penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau yang dikenal juga dengan coronavirus masih satu keluarga dengan coronavirus. Penyebab wabah Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Ketiga wabah ini memiliki kecepatan infeksi yang berbeda dalam menjangkiti para korban. Di antara ketiganya, COVID-19 adalah yang tercepat dalam mengakibatkan infeksi antar manusia. MERS muncul pada 2012 dan merenggut 858 korban jiwa. Penyakit yang pertama kali terlacak di Arab Saudi itu butuh waktu 903 hari atau sekitar 2,5 tahun untuk menginfeksi 1.000 orang pertama. SARS yang ditemukan di Tiongkok pada 2002 menewaskan 774 korban jiwa serta menghabiskan 130 hari untuk menginfeksi 1.000 orang pertama. Sementara COVID-19 menjadi wabah dengan durasi penularan tercepat. Virus yang berkembang dari Wuhan, Tiongkok ini hanya membutuhkan 48 hari untuk menginfeksi 1.000 orang pertama dan terus bertambah setiap harinya. Coronavirus adalah keluarga besar dari berbagai virus yang sudah lama berada dalam kehidupan manusia. Beberapa di antaranya menyebabkan flu biasa pada manusia, yang lainnya menyebabkan batuk dan gangguan pernafasan ringan. Coronavirus menginfeksi hewan termasuk kelelawar, unta, dan sapi. Ilmuwan telah mengklasifikasikan coronavirus ke dalam 4 subgrup yaitu alpha, beta, gamma, dan delta. SARS-CoV-2 ini merupakan anggota ketujuh dari keluarga virus corona yang menginfeksi manusia. Sejak COVID-19 pertama kali muncul di Cina, virus telah berkembang selama 4 bulan dan dengan cepat menyebar ke negara lain di seluruh dunia sebagai ancaman global. Pada 11 Maret 2020, WHO akhirnya membuat penilaian bahwa COVID-19 dapat dikategorikan sebagai pandemi, menyusul flu Spanyol 1918 atau H1N1, flu Asia 1957
atau H2N2, flu Hong Kong 1968 atau H3N2, dan lalu flu babi 2009 yaitu H1N1 yang masing-masing menyebabkan sekitar 50 juta, 1,1 juta, 1 juta, dan 18.500 kematian manusia. Selanjutnya kita akan memasuki COVID di Indonesia. Kasus COVID-19 di Indonesia pertama kali terjadi kepada 2 WNI yang berdomisili di Depok. Kedua penginap COVID-19 itu memiliki riwayat berinteraksi dengan WN Jepang yang diketahui lebih dulu menderita penyakit tersebut. Menurut Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, terpapar virus berbahaya itu dari WN Jepang yang tinggal di Malaysia. Dijelaskannya bahwa WN Jepang itu sempat melakukan perjalanan ke Indonesia. Lalu ini adalah data terbaru tentang COVID-19 yang ada di Indonesia dengan rincian 1.786.187 kasus terkonfirmasi. Lalu kasus aktifnya berada pada angka 5,3% dengan jumlah 94.486. Lalu dengan data sembuhnya sebesar 91,9% dengan jumlah 1.642.074. Lalu kasus meninggal pada angka 2,8% dengan jumlah 49.627. Lalu selanjutnya kelompok umur positif COVID-19. Di Indonesia sendiri, COVID-19 ini lebih sering terjangkit pada orang yang berumur lebih dari 60 tahun atau kita sebut dengan lansia. Lalu selanjutnya kita akan memasuki kasus COVID-19 pada Kota Tebing Tinggi. Pada Kota Tebing Tinggi sendiri, data terbaru pada tanggal 23 Mei 2021 dengan data terkonfirmasi positif sebanyak 41 orang. Lalu positif meninggal sebanyak 41 orang. Lalu positif sembuh sebanyak 529 orang. Dengan penyebaran sebagai berikut. Lalu selanjutnya kita akan memasuki tentang gejala COVID-19. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Lalu terdapat beberapa gejala pada COVID-19 ini. Yang pertama, gejala umum, yaitu demam, batuk kering, dan kelelahan. Lalu selanjutnya, gejala yang sedikit tidak umum. Yang pertama, rasa tidak nyaman dan nyeri tenggorokan, diare, mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa dan penciuman, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Lalu selanjutnya ada juga gejala serius, yaitu sesak nafas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Gejala COVID-19 ini biasanya muncul 5-6 hari setelah terinfeksi pertama kali, tetapi bisa juga 14 hari setelah terinfeksi. Lalu selanjutnya kita akan memasuki tentang pencegahan COVID-19. Untuk mencegah COVID-19 ini, kita harus mematuhi 6M protokol kesehatan. Yang pertama,
memakai masker. Lalu yang kedua, mencuci tangan. Selanjutnya yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Yang kelima, memakan makanan sehat. Lalu selanjutnya yang terakhir, yaitu menghindari kerumunan. Lalu selanjutnya kita akan memasuki tentang vaksinasi COVID-19. Program vaksinasi COVID-19 di Indonesia mulai dilakukan oleh pemerintah pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 di Istana Negara. Orang yang pertama kali disuntik vaksin buatan Sinovac adalah Presiden Joko Widodo. Pada saat yang sama, sejumlah pejabat, tokoh agama, organisasi profesi, serta perwakilan masyarakat turut mengikuti vaksinasi. Setelah dilakukan penyuntikan vaksin COVID-19, Presiden juga turut mengingatkan agar seluruh masyarakat yang nantinya akan divaksinasi agar tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan 6M. Sehari setelah penyuntikan kepada Presiden Joko Widodo, vaksinasi akan dilakukan serentak dan bertahap kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan di 34 provinsi di Indonesia. Vaksinasi dapat dilakukan setelah terbitnya izin penggunaan darurat Emergency Use Authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan serta fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia. Terdapat beberapa vaksin yang ada di Indonesia. Yang pertama, vaksin COVID-19 Oxford AstraZeneca. Jenis vaksin ini adalah vaksin vektor adenoviral rekombinan. Dikutip dari Verywell Health, vaksin rekombinan menggunakan sebagian kecil materi genetik dari patogen seperti SARS-CoV-2 untuk memicu respon imun. Lalu yang kedua, ada vaksin COVID-19 China National Pharmaceutical Group Corporation atau Sinovac. Jenis vaksin ini memanfaatkan virus corona yang sudah dimatikan atau sering disebut dengan inactivate vaccine. Vaksin ini diklaim menjadi yang pertama di dunia yang menunjukkan imunogenitas dan keamanan yang sangat bagus. Lalu yang ketiga ada vaksin COVID-19 Moderna. Jenis vaksin ini menggunakan messenger RNA atau mRNA. Virus corona memiliki struktur seperti spike di permukaannya yang disebut protein S. Vaksin mRNA COVID-19 memberi petunjuk kepada sel tentang cara membuat bagian protein S yang tidak berbahaya. Lalu yang keempat, ada vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech. Vaksin ini dinamakan BNT162b2 dan berbasis teknologi messenger RNA atau mRNA. Vaksin ini menggunakan gen sintesis yang lebih mudah diciptakan sehingga bisa diproduksi lebih cepat dibanding teknologi biasa. Lalu yang terakhir ada vaksin COVID-19 Sinovac. Jenis vaksin ini bekerja untuk menguatkan sistem kekebalan tubuh sehingga antibodi dapat melawan virus corona. Vaksin ini dibuat dengan platform atau metode virus yang telah dimatikan atau inactivate virus. Lalu selanjutnya ada beberapa foto kegiatan disinfektan di kantor pertanahan Kota Tebing Tinggi. Sekian dari saya Arde Maisa Putra dari Unit Kerja Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.